Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar framework Laravel 11. Yang pertama yaitu pengenalan dan membuat project pertama. Jika mungkin ada sekolah di sekitar Kepanjen atau Gondang Legi yang ingin mengadakan ekstrakurikuler coding, bisa langsung hubungi saya, seluruhnya gratis. Sekolahan tinggal menyiapkan tempatnya saja. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita, yaitu Laravel 11. Saya sudah membuat to-do list tentang Laravel 11 ini. Nah, yang pertama, sebelum belajar Laravel, tonton dulu video saya tentang HTML, PHP, dan MySQL, karena dasarnya adalah HTML, PHP, dan MySQL. Kemudian, Laravel adalah framework PHP open source yang populer dan banyak digunakan oleh web developer untuk membuat website. Keunggulan dari Laravel yang pertama adalah memudahkan bekerja secara tim, kemudian keamanan, kemudian aplikasinya tersusun rapi. Oke, langsung saja kita lihat skema dari Laravel. Pertama-tama akan saya jelaskan tentang controller. Controller ini berisi kelas-kelas dan fungsi-fungsi untuk mengatur model dan view. Nah, apa itu model? Model adalah kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang mengatur tentang database. Kemudian apa itu view? View adalah sebuah halaman HTML yang mengurusi tentang tampilan. Jadi, view ini bertugas mengurusi tentang tampilan saja. Kemudian, model tugasnya mengurusi tentang database. Kemudian, controller ini menjalankan fungsi-fungsi untuk mengatur model dan view. Nah, contohnya misalkan user ingin request sebuah halaman HTML, kemudian akan diterima oleh route. Setelah dicek di route, kemudian akan dikirimkan ke controller. Nah, apabila halaman web tadi membutuhkan data dari database, maka controller akan meminta data kepada model. Nah, setelah data dari model didapat, kemudian controller akan mengirimkan datanya kepada view. Kemudian view akan menampilkan tampilan halaman HTML beserta datanya kepada user. Nah, semoga kalian paham ya tentang alur dari Laravel 11 ini. Nah, selanjutnya adalah install VS Code. Saya tidak akan menunjukkan cara menginstal VS Code ya, karena di tutorial sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan cara menginstal VS Code. Contoh dari VS Code adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu install SAM dengan PHP 8.2 ke atas, karena jika versi PHP 8.2 ke bawah tidak akan bisa menginstal Laravel ya teman-teman. Koreksi jika salah ya. Saya tidak akan menunjukkan cara menginstal SAM-nya karena apabila kalian nonton tutorial PHP dan MySQL, di sana sudah ada cara menginstal SAM. Kemudian extension zip ini fungsinya apabila titik komanya di SAM tidak kalian hilangkan, kalian tidak akan bisa menginstal Laravel 11. Kita coba hilangkan titik komanya ya. Pertama kalian ke SAM control panel, kemudian ke Apache, kemudian ke config, kemudian ke
php.ini. Nah, di sini kalian Ctrl F, kalian cari extension sama dengan zip, kemudian find next. Nah, setelah ketemu, kalian hilangkan titik komanya. Kemudian kalian Ctrl S, kalian simpan. Kemudian kalian close saja. Kemudian Apache dan MySQL-nya kalian start. Nah, jika sudah, kita menginjak ke poin kelima, yaitu install Composer. Kalian buka web browsernya, kalian ketikkan saja Composer, kemudian kalian klik download, kemudian kalian download. Nah, bisa kalian lihat, Composer adalah aplikasi manajer paket untuk bahasa PHP yang menyediakan format standar untuk mengolah dependensi PHP dan pustaka-pustaka yang diperlukan. Kemudian setelah terdownload, kalian buka, kemudian kalian install, kemudian next. Composer akan diinstal di c/php php.exe. Jadi dia akan diinstal di dalam SAM, teman-teman. Kemudian klik next, kemudian next saja, kemudian install. Nah, kemudian finish. Kemudian setelah install Composer, buka website Laravel untuk melihat dokumentasinya. Oke. Kita buka Laravel. Kemudian enter, kemudian get start. Nah, di installation ini, teman-teman, kalian scroll ke bawah. Scroll lagi ke bawah. Nah, sampai di sini, if you already have PHP and Composer install, you may install the Laravel via Composer. Nah, jadi kita sudah punya PHP-nya, teman-teman. Kemudian Composer sudah install. Nah, kemudian kita akan menginstal Laravel via Composer. Pertama, kalian buat satu buah folder untuk menyimpan project Laravel kita. Kita beri nama Laravel. Oke, kita akan menyimpan projectnya di dalam folder Laravel ini ya. Nah, kemudian klik di atas ini, kemudian ketikkan cmd, kemudian enter. Nah, maka cmd akan terbuka. Kembali ke dokumentasinya tadi, kalian kopikan saja perintahnya Composer global require Laravel _ installer. Kalian copy, kita ke cmd-nya, kalian pastekan saja, kemudian enter. Ini internet kalian harus menyala ya, karena downloadnya harus online. Kemudian jika sudah terinstall, kembali ke dokumentasinya tadi, kalian scroll ke bawah lagi, creating an application. Perintahnya adalah Laravel new example apps, yaitu Laravel new, kemudian example apps ini adalah nama
aplikasi Laravel yang akan kita buat. Bisa kalian beri nama apa saja, terserah teman-teman. Kalian copy, kemudian kembali lagi ke CMD-nya, kalian paste. Saya akan beri nama projectnya Belajar Laravel. Belajar Laravel. Kemudian enter. Nah, kemudian kita akan ditanya, kita akan install starter kit atau tidak. Nah, di sini saya tidak akan install starter kit. Nah, jadi saya pilih none. Kalian enter. Kemudian testing framework-nya, kalian pilih salah satu. Saya pilih PHP unit dan enter. Nah, maka kalian tunggu sampai project Laravel kalian terdownload seluruhnya. Oke, jika sudah selesai, kalian akan diminta untuk memilih database yang kalian gunakan. Nah, karena kita menggunakan SAM, kita menggunakan MySQL ya. Kita ketikkan MySQL, kemudian enter. Nah, kemudian di Laravel 11 ini database-nya kita akan langsung dibuatkan ya oleh Laravelnya langsung. Kita ditanya, apakah kamu mau menjalankan migrasi database-nya, kalian pilih yes saja. Jadi kita akan dibuatkan database-nya sekalian dan tabel-tabelnya. Oke, sudah selesai menginstal aplikasi Laravelnya, kalian bisa close saja CMD-nya. Kita lihat aplikasi Laravelnya. Aplikasi Laravelnya berada di folder Laravel yang kita buat tadi ya. Kita buka. Nah, aplikasinya ada di sini ya. Belajar Laravel. Bagaimana cara membuka aplikasinya? Kalian minimize, kalian buka VS Code. Nah, kalian minimize. Kalian tinggal drag and drop saja projectnya ke dalam VS Code. Yes saja. Nah, maka project Laravel kalian akan masuk ke dalam VS Code. Setelah projectnya kalian buka di Visual Studio Code, kita akan coba jalankan projectnya. Kalian lihat tab di atas. Kita pergi ke atas, kemudian ke terminal, new terminal. Nah, kemudian kalian ketikkan php artisan serve. Kemudian enter. Nah, jika servernya sudah berjalan, kalian bisa copy alamat tersebut, kalian copy, kemudian kalian buka browsernya, kalian bisa pastekan, kemudian enter. Nah, maka project Laravel 11 pertama kita akan tampil ya. Kalian bisa juga caranya, kalian tahan kontrol, kemudian kalian klik. Nah, maka hasilnya sama akan tampil projectnya. Nah, setelah itu kemudian akan saya jelaskan dari folder di Laravel ini ya. Pertama, kalian lihat skemanya. Saya akan bukakan lagi skemanya. Kalian perhatikan, pertama kita akan buka controller. Di mana sih controller di folder tersebut? Controller berada di apps, kemudian HTTP. Nah, di sini letak controller ya.
kita akan sering membuka beberapa tab, beberapa file ini ya. Kemudian selanjutnya adalah view. View letaknya ada di resource, kemudian view, kemudian well complete. Nah, well complete.php ini adalah halaman ini ya. Well complete.php adalah halaman ini. Kemudian selanjutnya adalah model. Kalian ke Visual Studio Code. Nah, model letaknya di apps ya teman-teman. Nah, inilah model, yaitu database-nya. Kemudian selanjutnya route. Route letaknya ada di folder route di web.php. Saya ulangi lagi. Pertama, controller ada di apps HTTP controller. Kemudian selanjutnya model, kalian lihat controller, kemudian model yaitu database-nya, kelas database-nya di apps, kemudian model. Kemudian selanjutnya view letaknya ada di resource, kemudian views, welcome dan PHP. Nah, inilah tampilan halaman HTML ya. Kemudian yang terakhir adalah route. Route letaknya di web.php di sini ya. Oke, setelah kalian tahu letak folder-foldernya, letak folder-folder route, controller, view, dan model, kita akan lihat ke list yang akan kita buat terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat tampilan pertama. Kemudian, poin selanjutnya adalah membuat view. Kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu ya. View terlebih dahulu. Oke, kalian langsung ke Visual Studio Code. Kemudian cari view. Nah, ini ya. Kemudian kita bikin satu buah view terlebih dahulu. Kalian klik New File. Nah, kita membuat view pertama kita. Saya akan kasih nama tampil dot, harus ada ekstensi blade-nya ya. Kalau di Laravel aturannya seperti itu. Tampil dot blade dot php. Kemudian kalian enter. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman HTML. Ketikkan saja tanda seru, kemudian tab. Saya akan membuat tulisan sederhana saja ya. Saya pakai H1 teman-teman. Saya tuliskan di tengahnya, saya adalah halaman pertama project Laravel 11. Oke, tampilannya kita sudah buat tampilannya. Kita buat tampilannya ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat controllernya. Kita akan perintahkan di controller agar view ini tampil. Bagaimana caranya? Kalian ke controller ya, ke apps, kemudian HTTP, kemudian ke controller ya. Kita lihat list kita membuat controller ya kan. Perintahnya php artisan make controller, nama controller. Oke, kita bikin langsung di terminal ya. Ke atas kalian, ke atas, kemudian terminal, new terminal.
Kita ketikkan perintahnya tadi. Bisa kalian lihat. PHP Artisan make controller, nama controller. PHP Artisan make (2) controller. Nah, nama kontrolnya apa? Nah, misalkan tampilkan view. Kalian enter. Nah, maka tampilkan view.php akan terbentuk ya. Kelas tampilkan view extend controller. Nah, kita di sini akan membuat function baru ya. Public function tampil, kemudian return view tampil. Kita akan coba, teman-teman. Kita membuat function baru, public function. Functionnya kalian tulis apa namanya, saya kasih tampil saja, kurung buka, kurung tutup, kurung berawal. Nah, di sini kita akan masukkan return maksudnya adalah return view tampilkan. Apa yang akan kita tampilkan? Nah, kita akan tampilkan tampil.blade.php. Caranya tinggal ketik, kemudian tuliskan tampil. Jangan lupa titik koma. Kemudian kalian simpan. Nah, selanjutnya apa, teman-teman? Selanjutnya, poin selanjutnya adalah membuat route. Jalurnya ya, teman-teman. Kalian kembali, kita cari halaman route. Setelah controller, kita ke route-nya. Nah, bisa kalian lihat, kalian pergi ke route, kemudian ke web.php. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat route pertama yang ditampilkan adalah return view welcome. Nah, welcome itu yang mana? Ya, yang ini teman-teman, halaman pertama. Kita diarahkan ke halaman pertama. Kita bikin route baru, ketikkan saja route (2) get, kurung buka, kurung tutup, kemudian petik. Kalian bisa lihat, kalau hanya satu slash ini, artinya sama dengan ini ya, teman-teman. 127.0.0.1.8000 di port ini dia kan, kalau hanya slash saja. Kita akan tambahkan, misalkan tampil, kemudian koma. Kita lihat ke list kita, route tampil. Caranya, nah ini teman-teman, kurung, nama controllernya, kelas, nama kelasnya, kemudian nama functionnya. Oke, langsung kita bikin. Nama kontrolnya teman-teman, controllernya. Nama kelasnya, nama kelasnya. Kelasnya adalah tampilkan view.php. Tampilkan view (2) kelas. Kemudian koma nama functionnya, koma petik
nama functionnya. Kalian lihat tampilkan view. Functionnya namanya function tampil. Kalian ketikkan saja tampil. Kemudian jangan lupa titik koma. Kalian save. Kita akan coba ya. Kalian ke browser. Bisa kalian lihat. Kalau hanya slide 1 adalah ini. Kita akan menampilkan ini ya. Kalian tinggal tambahkan saja tampil. Bisa kalian lihat teman-teman kenapa error, kita belum menambahkan impornya ya teman-teman. Kita harus mengimpor kelas controller ini. Caranya bagaimana? Use app http controllers, nama controller. Saya kopikan saja. Di route-nya kalian pastekan saja use app http controller, nama controller. Nah, nama controllernya apa? Yaitu tampilkan view. Tampilkan view. Kalian simpan. Kalian simpan, kita akan coba buka kembali. Tampil. Nah, maka halaman pertama kalian akan tampil. Ya. Saya rasa cukup mudah ya teman-teman. Kita review kembali. Kita lihat skemanya. Pertama kalian buat view. Bisa kalian lihat. Nah, kalian buat view tampil.php. Kemudian kalian buat sebuah halaman HTML baru. Saya adalah halaman pertama project Laravel 11. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian buat controller. Controller namanya tampilkan view. Kemudian setelah kita buat controller, kalian buat functionnya untuk menampilkan view tersebut. Public function, return, view, tampil. Tampil ini apa? Tampil ini adalah nama file di view namanya tampil. Inilah yang akan ditampilkan ya. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita tentukan route-nya. Kita cari route-nya. Nah, di route di web.php. Nah, kita tentukan jalurnya. Pertama, route get tampil. Tampil ini mana? Nah, tampil ini adalah ini ya. Tampil ini adalah ini. Slice tampil dari port tersebut. Kemudian tampilkan view class. Nah, dia adalah kelas tampilkan view. Nah, kelas inilah yang dipanggil teman-teman. Kelas ini. Kelas tampilkan view extend controller. Nah, kemudian apa? Kemudian metodenya apa? Functionnya apa? Yaitu function tampil. Nah, inilah function tampil. Kita panggil di route-nya. Setelah itu apa? Kita harus impor kelasnya ya. Kita harus impor kelasnya. Use app http controller
kemudian nama kelasnya, tampilkan view. Nah, kemudian kalian ke browsernya, kalian tinggal ketikkan saja. Kita ke terminal dulu ya teman-teman. Terminal, new terminal. Kalian ketikkan PHP Artisan Serve. Kalian enter, kita buka projectnya. Nah, setelah terbuka di sini kalian tinggal tambahkan tampil jalurnya. Kemudian enter. Nah, maka halaman Laravel pertama kalian akan tampil. Oke, untuk pertemuan pertama kita saya cukupkan di sini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di tutorial Laravel 11 selanjutnya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk menampilkan data dari database Laravel 11. Tadi kita belum menyentuh tentang model database-nya. Kita hanya user, kemudian crowd, kemudian controller, tampilkan halaman pertama kita. Selanjutnya kita dari user, crowd, kemudian ke controller, kita minta database-nya, kemudian database-nya tampil oleh controller, tampilkan di view. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.